wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Firna Diviari Marsa dari kelas 10 MIPA 2 SMN 1 Rengat Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai atmosfer dalam mata pelajaran geografi dengan guru pembimbing Ibu Teti Herlinda. Materi yang akan saya jelaskan mengenai atmosfer itu, yang pertama, apa sih atmosfer itu? Yang kedua, apa saja lapisan-lapisan yang terdapat dalam atmosfer? Yang ketiga, apa sifat dalam atmosfer? Dan yang keempat, apa fungsi dan manfaat dalam atmosfer? Ayo teman-teman, ikuti penjelasan saya mengenai atmosfer. Nah teman-teman, jadi atmosfer itu adalah lapisan gas yang berada pada lapisan terluar bumi dan juga planet lainnya dengan ketebalan ribuan kilometer dan terdiri atas lapisan-lapisan yang melindungi bumi dari radiasi dan juga pecahan meteor. Ketebalan atmosfer ini mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Tahukah teman-teman bahwa kandungan yang terdapat di dalam atmosfer ini terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida. Sisanya hanya uap air, yaitu kripton, neon, sinon, hidrogen, serta 0,7% ozon. Teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai lapisan-lapisan yang terdapat di dalam atmosfer. Nah, saksikan video berikut ya teman-teman. Lapisan-lapisan yang terdapat pada atmosfer ini, yang pertama yaitu lapisan troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan terakhir yaitu eksosfer. Lapisan pertama pada atmosfer yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Letaknya 8-14 km dari permukaan bumi. Mineral ini bisa serap gas-gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Tropos berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya berubah. Dinamakan tropos karena aktivitas di lapisan ini yang terus berubah. Cuaca yang berubah-ubah seperti angin, udara yang kita hirup, dan awan ada di troposfer. Bahkan 3/4 massa atmosfer ada di troposfer. Makin ke atas, udara makin dingin karena adanya hukum Georges yang menjelaskan suhu akan turun dan bertambahnya ketinggian sekitar 100 meter dan penurunan 0,6 derajat sampai 1 derajat Celcius. Lapisan kedua pada atmosfer yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang terletak di atas lapisan troposfer. Batas lapisan ini sampai di ketinggian 55 km dengan tebal mencapai 35 km. Namanya berasal dari kata strat yang artinya lapisan. Tidak adanya awan di stratosfer membuat lapisan ini kering dan tak bergejolak. Itu sebabnya pesawat jet memilih terbang di lapisan ini. Selain itu, di lapisan ini ada ozon. Ozon adalah senyawa yang menangkal radiasi ultraviolet dari matahari yang merusak. Tanpa perlindungan ozon, kita tak akan sanggup hidup di bumi. Lapisan ini berlaku hukum isotermis, yaitu suhu yang mengalami kenaikan bertambahnya ketinggian dari bumi sampai lapisan stratopause, yang merupakan lapisan pembatas antara stratosfer dan mesosfer. Lapisan ketiga pada lapisan atmosfer yaitu lapisan mesosfer. Lapisan ini terletak di atas lapisan stratosfer. Diberi nama meso atau tengah karena posisinya di tengah. Tebalnya sekitar 35 km atau terletak di ketinggian 50 km sampai 85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga kita tidak bisa bernapas jika sampai di lapisan ini. Namun, ada lebih banyak gas selain oksigen di lapisan ini. Lalu, apa fungsi mesosfer ini? Fungsinya, benda-benda langit yang menuju bumi dibakar oleh gas yang ada di mesosfer. Mesosfer
memiliki massa sekira 0,099% dari massa atmosfer. Lapisan ini mengalami penurunan udara 0,4 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Akibat adanya keseimbangan pemancaran partikel sebuah atau radioaktif negatif. Suhu udaranya terdapat mencapai kurang 100 derajat Celcius sampai mesopause, batas mesosfer, dan lapisan termosfer. Lapisan keempat pada atmosfer yaitu lapisan termosfer. Di atas mesosfer terdapat lapisan termosfer pada lapisan 85 sampai 500 km. Termo berarti panas, persis menggambarkan temperatur pada lapisan ini. Suhu di termosfer bisa mencapai 1500 derajat Celcius. Namun, jika kita sampai ke sini, kita akan merasa dingin, sebab tak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Itu juga artinya gelombang suara tidak bisa didengar. Apa dampak selanjutnya? Termosfer jadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di termosfer, stasiun luar angkasa internasional berkeliling memutari bumi. Nah, lapisan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Lapisan paling jauh dan paling tebal adalah eksosfer yang memiliki ketinggian 500 sampai 700 km. Lapisan ini disebut ekso karena letaknya yang paling luar. Lapisan ini tidak memiliki tekanan dan terdapat molekul udara. Lapisan atmosfer paling misterius di matahari berhasil dipotret dan tak ada yang menetapkan batas pasti lapisan terluar atmosfer dengan luar angkasa. Namun, NASA menggunakan batas 10.000 km eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium. Namun, gas-gas itu berceceran dengan jarak yang lebar, dan tak ada udara yang bisa dihirup dan rasanya sangat dingin di eksosfer. Lapisan eksosfer punya tekanan yang paling rendah, sebab paling jauh dari permukaan bumi. Saya mau tamasya atmosfer, tujuannya untuk melihat-lihat pelindung bumi kita. Lapisan yang pertama, troposfer namanya. Awan, hujan, angin juga salju. Naik lapisan 2, stratosfer namanya. Tempat pesawat lewat, juga tempatnya ozon. Ozon makin berlubang, bumi makin terancam. Hati-hati, global warming datang. Hati-hati, global warming datang. Hati-hati, global warming datang. Lapisan yang ketiga namanya mesosfer. Tangkis serangan meteor, lindungi bumi kita. Lapisan yang keempat namanya termosfer. Tangkis UV, lindungi bumi. Antara mesos dan juga termos terdapat ionosfer, punya partikel ion, pantul gelombang radio. Lapisan kelima eksosfer namanya. Eksosfer tempat satelit mengorbit. Eksosfer tempat satelit mengorbit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari atmosfer. Nah, sifat-sifat yang dimiliki atmosfer yang pertama yaitu merupakan selimut gas tebal yang menutupi bumi dari 0 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, atmosfer bumi tidak memiliki batasan mendadak, namun ia akan semakin menipis sesuai dengan ketinggiannya. Yang ketiga, atmosfer bumi tidak memiliki warna, bau, tidak dapat dirasakan, dan juga tidak dapat diraba. Yang keempat,
mudah bergerak, dapat ditekan, dan juga dapat berkembang. Yang kelima, memiliki massa sekitar 56 kali 1014 ton dan 99% massanya yang berada di ketinggian 0 km sampai 30 km. Dan yang terakhir, memberikan tahanan jika benda melewatinya berupa panas akibat pergesekan. Misalnya, meteor hancur sebelum sampai ke permukaan bumi. Sangat penting untuk kehidupan dan sebagai media untuk proses cuaca, sebagai selimut yang melindungi bumi terhadap tenaga penuh dari matahari pada waktu siang, menghalangi hilangnya panas pada waktu malam. Tanpa atmosfer, suatu bumi pada siang hari 93,3 derajat Celcius dan pada malam hari kurang dari 148,9 derajat Celcius. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari atmosfer. Yang pertama yaitu sebagai pelindung bumi. Apa yang dilindunginya? Melindungi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembapan udara di bumi juga penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Yang kedua, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari serangan meteor-meteor dan benda-benda di luar angkasa. Dan yang keempat, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Selain fungsi yang saya sebutkan tadi, terdapat manfaat yang dirasakan oleh manusia atas adanya atmosfer. Nah, manfaat-manfaat tersebut yaitu manfaat atmosfer yang pertama yaitu menjaga stabilitas suhu bumi pada siang dan malam hari. Jika tidak ada atmosfer, yang mana suhu bumi ketika siang akan terasa sangat panas sekali dan ketika malam akan terasa sangat dingin. Yang kedua, menyerap radiasi sinar ultraviolet. Tanpa keberadaan atmosfer, maka lapisan bumi akan terpapar radiasi ultraviolet. Yang ketiga, membuat cuaca. Atmosfer memiliki manfaat untuk membuat cuaca dan musim yang ada di bumi ini. Yang keempat, membantu makhluk hidup yang ada di bumi mendapatkan oksigen. Atmosfer ini memiliki komponen gas yang cukup banyak. Salah satunya adalah oksigen. Sehingga tanpa adanya atmosfer, maka makhluk yang hidup di bumi ini tidak akan mendapatkan oksigen secara bebas. Yang kelima, komponen dasar dari siklus hidrologi dalam kehidupan manusia. Siklus pembentukan air ini dibantu oleh lapisan atmosfer. Yang keenam, sumber karbon dioksida pada proses fotosintesis. Dan yang ketujuh, merupakan sumber nitrogen. Intinya, fungsi dari adanya atmosfer adalah untuk mengatur proses penerimaan panas yang berasal dari matahari, yaitu dengan cara menyerap sinar matahari, kemudian memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Dan manfaat atmosfer ini tentu saja membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan lebih aman. Oke teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai atmosfer. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? I know.